Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab pertama Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-21 dalam tema mengasihi saudara, wujud mengasihi Allah. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Kami bersyukur ketika Tuhan memberi kesempatan yang indah. Kami belajar lagi firman-Mu. Kuduskanlah hati dan pikiran kami. Berikanlah hikmat dan konsentrasi untuk kami memahami apa kehendak Tuhan untuk kami lakukan melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, isi bejana hati kami yang kosong dengan firman-Mu. Kami sedia untuk mendengar suara-Mu melalui kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bersama-sama dalam kitab pertama Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai ayat 21 dalam perikop Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia,
Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di mana-mana orang seringkali bicara kasih. Dalam komunitas apapun saudara, kasih selalu dibicarakan. Sebab semua agama pasti mengajarkan tentang kasih. Semua denominasi mengajarkan kasih. Bahkan semua negara rasanya pasti mengajarkan juga kasih. Sebab kasih itu dimulai dari keluarga, komunitas yang paling kecil, yaitu kasih antara suami istri, kasih antara orang tua dan anak, kasih antara kakak beradik. Dan seterusnya saudara, bahwa kasih terus diajar-ajarkan dalam komunitas masyarakat. Sekalipun beda suku, beda etnis, beda budaya, beda tradisi, beda agama, beda karakter, beda konsep hidup, bahkan beda bahasa pun selalu diajarkan untuk saling mengasihi. Sebab dengan mengasihi pasti akan terjadi harmonisasi dan tidak ada kekacauan kalau sesama kita saling mengasihi. Nah, apalagi agama. Sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk mengasihi. Mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengasihi saudara kita, mengasihi sahabat kita, mengasihi siapa saja. Apalagi mengasihi musuh kita. Walaupun tidak mudah saudara, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain. Karena bukankah hukum yang pertama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan hukum yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum pertama adalah mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah mengasihi orang lain. Saudara yang kekasih, jadi pertanyaan, mengapa kita harus mengasihi? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Salah satu sifat Allah adalah mengasihi saudara. Karena itu dikisahkan dalam bacaan kita melalui kitab pertama Yohanes ini. Allah yang mengasihi kita. Dia rela datang ke dalam dunia. Di dalam dan melalui Yesus Kristus. Sekalipun harus menderita. Sekalipun harus disalibkan. Dan sekalipun harus mati. Tetapi dia bangkit. Kalahkan kuasa dosa, kalahkan kuasa maut. Supaya kita memperoleh keselamatan, memperoleh pengampunan, bahkan hidup kekal. Kasih Allah begitu sempurna, kasih Allah begitu nyata, dan kasih Allah begitu besar dalam hidup kita. Kemudian kita mengasihi, karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Itulah pengorbanan Yesus Kristus. Bukti kasih Allah yang nyata, bukti kasih Allah yang besar, yang telah menyelamatkan kita. Nah saudara yang kekasih, mari kita lihat perenungan kita dalam kitab pertama Yohanes ini. Karena dikatakan bahwa saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara, ini adalah ungkapan Rasul Yohanes untuk saling mengasihi. Karena orang yang mengasihi adalah orang yang mengenal Allah. Orang yang mengasihi adalah orang yang betul-betul mengasihi Allah. Tidak mungkin saudara kita hidup dalam kasih. Tidak mungkin mengasihi orang lain kalau tidak mengenal Allah. Tidak mengasihi Allah, nonsens saudara. Pertama-tama kita mengasihi Tuhan Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita akan menyatakan kasih kita ketika hati kita ini connect dengan Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan Allah. Kita akrab dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu selalu menginspirasi kita. Hidup sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Di dalamnya kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan dikatakan bahwa kasih itu telah nyata. Bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Allah mengutus Yesus Kristus di dalam dunia supaya kita hidup
di dalam Allah. Hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan dikatakan bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. No? Bukan kita, tapi Allah lebih dulu mengasihi kita. Itu yang saya katakan tadi. Dia datang ke dalam dunia. Wujud kasih Allah yang begitu nyata, begitu besar, dan sangat sempurna. Jadi Allah lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita harus mengasihi orang lain. Saudara yang kekasih, dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah itu adalah kasih. Saudara, kasih itu bukan kata benda, bukan barang. Tapi kasih itu adalah kata sifat, mengasihi. Salah satu karakter Allah adalah mengasihi, kasih adanya. Nah, karena itu kita mengadopsi karakter Allah. Kita mengadopsi karakter kasih ini, menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Sehingga kita mampu menerjemahkan kasih itu dalam kehidupan dimanapun kita berada. Di komunitas manapun ketika ada kasih, maka akan lahir saling menghargai, saling mengakui kekurangan dan kelebihan, saling menghormati, saling memaafkan, saling membangun, saling menopang, saling mendoakan. Sehingga komunitas itu akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalamnya ada sukacita yang besar satu dengan yang lain. Akan harmonis, saudara, kalau hidup saling mengasihi. Nah, saudara yang kekasih, dikatakan juga bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu adalah hal yang manusiawi. Namun saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan tidak ada ketakutan. Itu berarti bahwa kalau kita hidup dalam kasih, kita yakin bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ada malaikat sorga berkemah di sekeliling kita. Itu juga berarti saudara, bahwa kita akan menikmati kehidupan yang di dalamnya ada sukacita yang besar. Ada hidup baku-baku baik, hidup baku-baku sayang. Kita tidak usah menjadi takut, karena Tuhan mengirimkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai satu komunitas kita bisa berinteraksi, kita bisa bersosialisasi, kita bisa beradaptasi. Dan kita menikmati berkat Tuhan yang sangat luar biasa, asalkan ada kasih. Orang ketika dia kehilangan kasih, ketika dia tidak punya kasih, dia tidak akan bergaul dengan orang lain. Dia tidak akan punya sahabat. Sehingga ketika ada dalam kesusahan, orangnya tidak mulia. Tidak ada simpati, tidak ada empati dari orang lain. Tapi ketika orang punya kasih, orang beradaptasi, kita berinteraksi dengan orang lain. Orang bergaul, saudara. Atau orang kampung bilang torang bak kampung. Kita bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Sehingga kita tidak takut apapun yang terjadi, karena ada orang lain yang ada bersama dengan kita. Bahkan saudara, kita melihat dalam kitab pertama Korintus, pasalnya yang ke-13 itu tentang kasih. Dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, itu berarti saudara, orang yang sabar adalah orang yang mengasihi. Dunia sekarang ini lebih canggih, lebih hebat, lebih modern, saudara, menuntut kesabaran. Kesabaran antara suami istri, kesabaran orang tua. Bahkan dalam bentuk apa saja, kadang di jalan macet, kita harus sabar, saudara. Karena tidak ada orang yang mati karena sabar. Justru orang yang sabar dikasihi oleh Tuhan. Kalau cuma sifat sabar, pasti tidak mati. Tapi kalau nama sabar, saudara, pasti akan mati. Karena nama.
Tapi kalau sifat pasti tidak. Justru sekali lagi dikasihi oleh Tuhan. Maka orang yang mengasihi adalah orang yang sabar. Kasih itu murah hati. Saudara, kita akan mampu menyatakan kasih itu ketika memiliki kemurahan hati. Orang akan melihat kasih itu melalui tindakan-tindakan yang nyata, tindakan yang berbelas kasihan, tindakan yang punya kepekaan dan kepedulian bagi orang lain. Bahkan orang akan melihat kasih itu melalui ucapan-ucapan yang membangun, ucapan-ucapan yang mensupport, ucapan yang mengedukasi, ucapan-ucapan yang menggembirakan, ucapan-ucapan yang membawa sukacita dan berkat. Orang akan melihat kasih di dalamnya karena lahir dari kemurahan hati. Kasih itu tidak cemburu. Saudara yang kekasih, cemburu selalu dikatakan tanda cinta antara dua insan yang berbeda jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Cemburu sah-sah saja, tanda cinta. Tapi kalau cemburu yang berlebihan, orang Manado bilang pangbajulus. Itu berbahaya, saudara. Itu adalah sifat negatif yang justru kadangkala menghancurkan kehidupan rumah tangga. Nah, saudara, karena itu jangan terlalu cemburu. Tapi cemburu juga, saudara, menunjuk pada iri hati. Orang kalau dia mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain, dia tidak akan iri hati terhadap orang lain. Ketika ada tetangga yang lebih dari torang, ketika ada tetangga yang beli kulkas baru, mobil baru, torang enjoy saja. Justru itu memberikan semangat, dorongan bagi kita. Torang mesti rajin bekerja untuk mendapatkan seperti yang tetangga dapatkan. Jangan cemburu, saudara. Jangan senang lihat orang susah atau susah lihat orang senang. Karena itu bukan sejatinya orang Kristen. Orang Kristen bersuka cita ketika ada orang yang bersuka cita. Orang Kristen bersedih, berduka cita ketika ada orang yang berduka cita. Artinya bahwa kita peka, peduli dengan orang lain, senasib dengan orang lain. Kita berempati, simpati ketika ada orang yang ada dalam pergumulan. Artinya, saudara, dengan kasih, kecemburuan atau iri hati itu tidak akan nampak dalam permukaan, tapi justru itu akan tenggelam, sehingga kehidupan di komunitas manapun akan senantiasa hidup bergandeng tangan, enjoy dengan apa yang dinikmati oleh masing-masing anggota keluarga. Saudara, kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak sombong seperti yang telah dipraktekkan, dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Yesus adalah raja di atas segala raja. Tapi Yesus tidak pernah menyombongkan diri, tapi justru merendahkan diri. Merendahkan hatinya. Lahir di kandang domba. Di kandang di Bethlehem. Padahal raja. Itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Ada dalam kerendahan hati. Tidak memegahkan diri, tidak sombong. Bahkan Raja Daud pun, saudara, diberkati dengan harta yang melimpah. Diberkati dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan kekuasaan. Tapi Daud tidak pernah menyombongkan diri, tidak pernah memegahkan diri. Tapi dia merendahkan hati, merendahkan diri, dan mengakui tentang kebesaran, kasih dan kuasa Tuhan Allah. Maka itulah orang yang mengasihi. Orang yang tidak sombong, tapi orang yang rendah hati. Karena kesombongan justru akan menghancurkan. Kesombongan akan menjadikan hidup menjadi sia-sia. Tapi kerendahan hati akan mengangkat derajat seseorang untuk tetap menikmati kasih dan berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, karena itu, saudara yang kekasih, mari kita hidup saling mengasihi. Bahkan dikatakan ada 4 kasih. Kasih agape, itu adalah kasih Tuhan kepada manusia. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang rela berkorban yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah kasih agape, kasih yang murni. Kemudian, saudara, dikatakan kasih storge. Kasih storge itu adalah kasih karena persaudaraan. Itu kasih storge. Kemudian ada kasih eros.
kasih karena hawa nafsu antara laki-laki dan perempuan. Kemudian saudara dikatakan ada kasih filia, yaitu kasih karena persahabatan. Persahabatan. Tapi yang paling luar biasa adalah kasih agape. Maukah kita mengasihi orang lain dengan kasih agape? Dengan kasih yang murni seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab kadangkala saudara, ada orang mengasihi, itu punya maksud tertentu. Ada orang yang mengasihi karena pencitraan saudara. Ada U di balik B, ada udang di balik batu. Ada maksud tertentu di balik kasih yang dinyatakan. Tapi saya percaya Bapak Ibu, siapapun kita, dimanapun kita berada, kita belajar dari Yesus Kristus. Kasih Yesus murni, sempurna dan nyata. Bukan karena pencitraan, bukan karena punya maksud tertentu. Tapi kasih Yesus itu adalah murni bagi kita. Maka demikian pun dalam kehidupan kita. Mari kita mengasihi dengan tulus hati. Kita tidak menjadi sombong, tidak memegahkan diri. Tapi dalam ketulusan hati kita mengasihi Tuhan. Sebab orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi sesama. Orang yang mengasihi sesama karena dia mengasihi Tuhan. Tidak mungkin kita mengasihi orang lain kalau kita tidak mengenal dan tidak mengasihi Tuhan. Karena itu saudara, mari kita adopsi karakter Yesus. Di antaranya adalah kasih. Kasih yang sering kali kita bicarakan, tapi terkadang sulit untuk diterjemahkan. Tapi ketika kita membuka ruang hati kita, dikuasai oleh Roh Tuhan, Roh Kudus. Ketika kita membuka pikiran kita dikuasai oleh Roh Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menggerakkan kita. Roh Tuhan akan memampukan kita untuk menerjemahkan kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab ada kalanya saudara, kalau orang kasihnya itu tidak tulus, kadangkala saudara kasih itu cuma ada di permukaan, tidak ke dalam. Sehingga segala sesuatu hanya tertuju pada diri sendiri, menjadi egosentris. Sehingga kadangkala orang mengatakan bahwa kita orang baik, saya orang baik, kita pembaik sekali. Maka kalau orang backing salah apa kita lebih setan dari setan. Kita lebih jahat dari orang jahat. Nah, apakah itu saudara mau menyatakan tentang kasih? Tentu tidak demikian. Sebab orang yang mengasihi seperti yang saya katakan tadi, firman katakan, kasihilah semua orang dan kasihilah juga musuhmu. Apapun yang terjadi saudara, ketika kita melihat setiap permasalahan, setiap kenyataan secara objektif, pakai akal budi bukan cuma perasaan, maka ketika ada orang yang menyakiti kita, ketika ada orang yang membuat kita kecewa, mari kita sabar, mari kita selalu berdoa, biar kurang sapu-sapu dada, tapi kita percaya bahwa Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang terbaik. Tuhan tahu bagaimana kita menyelesaikan persoalan, melewati problem yang kita hadapi. Karena itu mari kita mengasihi Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Karena dengan mengasihi Tuhan itu berarti kita mengenal Tuhan. Kita tahu karakter Tuhan. Sehingga Tuhan yang senantiasa menginspirasi kita untuk betul-betul hidup dalam kasih. Kasih yang tanpa pamrih, kasih agape. Sehingga kehadiran kita jadi berkat, jadi sukacita. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita tampilkan, itu membawa pengaruh positif kepada orang lain di lingkungan di mana kita ada. Dan itulah perwujudan kasih yang indah, kasih yang nyata, kasih yang sempurna. Seperti yang Tuhan inginkan bagi kita untuk kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib dan Engkau luar biasa. Engkau sudah menaruh perkataanmu di mulut hambamu. Hamba perkatakan kepada banyak orang. Kiranya perkataan-perkataan ini menjadi berkat, akan selalu memotivasi, menginspirasi banyak orang hidup dalam kasih, mengasihi Tuhan
dan juga mengasihi orang lain. Karena itu meteraikan firman-Mu untuk kami mampu terjemahkan secara nyata dalam hidup kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi yakin bahwa Engkau Tuhan memakai media sosial YouTube ini menjadi alat untuk menjangkau banyak orang. Dimanapun berada di seluruh penjuru dunia ini, mendengar firman Tuhan melalui kebenaran-kebenaran yang disampaikan lewat media sosial YouTube ini. Karena itu berkati semua yang mendengarkan, yang menyaksikan video ini. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan kami yakin dalam gumul apapun, mereka tetap yakin bahwa ada Tuhan Immanuel beserta dengan mereka. Dan Engkau Tuhan tetap dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu akan senantiasa mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah like, jempol, berikanlah komentar-komentar yang membangun iman jemaat. Dan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Juga jangan lupa tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.